Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Langsung saja, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang teks berita. Pengertian teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi yang bersifat aktual. Yang kedua, unsur-unsur teks berita. Apa saja sih yang terkandung dalam unsur-unsur teks berita? Yang pertama, yaitu what, apa. Yang kedua, when, kapan. Yang ketiga, where, di mana. Yang keempat, how, siapa. Yang keenam, how, bagaimana. Yang diartikan, yakni yang dimaksud what, apa, peristiwa yang diinformasikan. Where, di mana peristiwa itu terjadi. When, bagaimana peristiwa tersebut terjadi. How, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Why, mengapa hal tersebut bisa terjadi. How, bagaimana peristiwa itu terjadi. Dalam bahasa Inggris, unsur-unsur tersebut dikenal dengan 5W plus 1 how, sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adik Simba, yang merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Orientasi berita yakni berisi pembukaan dari berbagai peristiwa yang diberitakan di dalam teks. Biasanya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas dalam media. Yang kedua yaitu peristiwa. Peristiwa yakni berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi serta dijelaskan berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga, sumber berita. Sumber berita yakni dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak hanya ditulis di akhir bagian berita. Yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita yaitu yang pertama, verba transitif atau kata kerja transitif. Kata kerja verba transitif atau verba yang merupakan nomina sebagai objek dalam kalimat aktif dan objek itu dapat berfungsi sebagai subjek dalam kalimat pasif. Contohnya yaitu ayah sedang mencuci mobil di dalam rumah. Yang kedua itu ibu pasti menyayangi semua anaknya. Verba mencuci dan menyayangi adalah verba transitif dan masing-masing diikuti oleh nomina yaitu mobil di dalam rumah semua anaknya. Verba ini juga dapat dijadikan kalimat pasif. Contoh yang kedua yaitu verba transitif dalam teks berita. Sejumlah pejabat tinggi dari berbagai negara Senin 9/12 akan memulai pertemuan untuk menghasilkan kerjasama internasional di bidang ekonomi. Yang selanjutnya yaitu contoh kalimat pasifnya. Pertemuan untuk menghasilkan kerjasama internasional di bidang ekonomi akan dimulai oleh sejumlah pejabat tinggi dari berbagai negara Senin 9/12. Yang kedua yaitu verba pewarta. Verba pewarta adalah suatu yang digunakan untuk mengidentifikasikan adanya percakapan. Dalam tayang televisi BBC, Sekjen PBB mengatakan bahwa putaran doha yang dilakukan di Bali akan menjadi momentum penting yang menghasilkan piket kebijakan Bali. Yang kedua, Presiden memaparkan mengenai strategi untuk penguatan nilai-nilai rupiah terhadap dolar. Yang ketiga, berbagai media lokal dan asing memberitakan tentang peristiwa bencana alam dahsyat yang terjadi di Aceh, yang merupakan contoh verba pewarta yaitu mengatakan, memaparkan, memberitakan. Selanjutnya yaitu konjungsi temporal atau konjungsi bawah. Konjungsi temporal adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu, misalnya setelah, kemudian, sejak, awalnya, dan akhirnya. Yang kedua, menggunakan konjungsi bawah yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contohnya yaitu sejumlah staf apel Manado mengatakan bahwa kepala apel Manado sudah pulang. Yang keempat, kalimat langsung. Kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik
titik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pertanyaan-pertanyaan oleh narasumber berita. Contohnya, masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet, paparnya. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dan dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia Barat, langit terlihat tampak mendung. Yang kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini, yang merupakan contoh dari penggunaan keterangan waktu dan tempat, yaitu pukul 12:45 waktu Indonesia Barat itu menunjukkan keterangan waktu, yang sedangkan menunjukkan tempat yaitu menerjang Maluku dan menunjukkan kata waktu yaitu pagi hari ini. Yang keenam, penggunaan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku bersifat standar baku. Hal ini untuk menjabani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasanya yang bersifat populer ataupun yang kedaerahannya akan dihindari oleh media-media nasional. Sekian penjelasan dari saya tentang struktur teks berita, unsur, kaidah kebahasaan, struktur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.